Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah sebuah jawaban. The answer. Sebuah jawaban. Saudara, memang akan ada masa di mana waktu kita mulai beranjak dewasa rohani. Hal-hal yang dahulu kita miliki, hal-hal yang dulu kita doakan, yang rasanya begitu cepat dijawab. Begitu kita semakin dewasa rohani, ternyata jawaban itu tidak secepat dari apa yang kita dulu pernah dapatkan. Nah, hari ini kita mau belajar, saudara, dari seorang nabi Tuhan yang bernama Elia. Dan kita mau belajar dari satu sisi di mana ada satu pencapaian yang luar biasa yang dia sudah lakukan. Tapi ternyata sepertinya pencapaian itu diambil daripadanya. Dan rasanya pada saat itu dia mengalami satu keadaan keterpurukan. Dia mengalami yang namanya fase kehilangan. Saudara, mungkin memasuki tahun yang baru ini, kita punya banyak mimpi. Kita bermimpi bahwa tahun yang baru ini akan jadi tahun yang lebih baik. Tentu semua punya harapan seperti itu. Tapi bagaimana kita menjalaninya? Bagaimana jika ada di antara kita yang ternyata tahun kemarin banyak hal yang sudah menjadi mimpi kita dan belum tercapai? Mungkin di antara kita berkata, apa yang salah ya? Apa saya kurang berdoa? Apa saya kurang menabur? Apa saya kurang puasa? Saudara, kita mau belajar sebetulnya dalam kehidupan kekristenan ada selalu 3 fase yang mungkin kita lalui, pasti juga bisa kita lalui, dan selalu akan ada fase ini. Dan kalau saudara ada di fase-fase ini, apa yang kita harus lakukan? Nah, kita akan belajar, saudara, dari 1 Raja-Raja pasal 19, ayat 1 sampai ayat yang keempat. 1 Raja-Raja pasal 19, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Saudara, perhatikan ayat ini, maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku." Saudara, perhatikan kalimat terakhir ini. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saya ulangi, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, sebetulnya kalau kita perhatikan, ini bukan kali pertama Elia mau dibunuh. Karena perihal hujan tidak turun pada bangsa Israel pada zaman itu cukup lama. Raja Ahab sebagai raja yang berkuasa atas wilayah Israel memang sudah punya iktikat untuk membunuh Elia. Tapi Elia biasa saja tuh. Elia masih oke-oke aja. Tapi justru ayat ini dicatat persis setelah Elia mengalahkan 450 Nabi Baal. Ada sebuah pencapaian yang luar biasa yang Elia miliki pada saat itu. Dia bukan cuma nabi yang biasa saja, kenapa? Karena pada saat itu dia viral. Siapa yang gak kenal dengan sosok bernama Elia? Siapa yang gak kenal pada saat itu di seluruh Israel? Seorang yang berani berdiri sendiri menghadapi 450 orang Nabi Baal. Semua mata sedang tertuju kepada pencapaian Elia yang luar biasa.
Tapi kita lihat ternyata inilah fase dalam kehidupan Elia. Dan ini mungkin juga terjadi dalam kehidupan setiap kita. Mungkin ini menjadi fase-fase yang terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Fase yang pertama adalah nothing tulus. Tidak ada satupun yang menjadi kehilangan buat kita, nothing tulus. Kenapa? Karena memang belum punya pencapaian apa-apa. Ikut Tuhan pertama kali, dimulai dari bawah, istilahnya, kalaupun semua hilang ya sudah. Oh memang gak punya apa-apa. Ada orang-orang yang dipanggil, ikut Tuhan dalam keadaan dia lagi terpuruk. Gak punya apa-apa. Jadi apapun ya sudah, memang gak punya apa-apa, saudara. Tidak ada lagi yang perlu disayangkan untuk hilang, karena memang tidak punya apa-apa. Nothing tulus. Coba lihat 1 Raja-Raja 18 ayat yang 10. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau, maksudnya Elia. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Ini bukti. Waktu Elia belum punya pencapaian apapun, saudara, dia memang sudah jadi buron. Dia dicari-cari. Gak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab. Ahab memang sudah berikhtiar membunuh Elia. Jauh sebelum dia mencapai pencapaian yang luar biasa. Tapi dia oke-oke aja, kenapa? Nothing tulus. Dia gak punya pencapaian apapun, saudara. Belum jadi siapa-siapa. Saudara, mungkin ini yang terjadi. Waktu kita memang belum jadi siapa-siapa, gak punya apa-apa, pertama ikut Tuhan, kita nothing tulus. Tuhan mau ambil semua, gak apa-apa. Kenapa? Karena gak punya apa-apa juga. Apapun memang sudah tidak ada. Mungkin kau dalam keadaan bangkrut, mungkin kau dalam keadaan sangat terpuruk, engkau berkata, nothing tulus Tuhan. Pakai aku Tuhan, seturut kehendak-Mu. Nothing tulus. Fase pertama. Nah saudara, apa yang membuat perubahan itu terjadi? Kenapa tadi di awal kita baca justru Elia ngalami fase ketakutan? Karena ini saudara ya, saudara perhatikan. Pada pasal 19, setelah terjadi peristiwa Elia mengalahkan 450 Nabi Baal seorang diri. Dia seperti artis yang lagi tenar sekali saudara. Mungkin kalau sekarang tiba-tiba followersnya, viewersnya, wah ini jutaan saudara gitu ya. Viewsnya luar biasa banyak, wah tiba-tiba dia bak artis lah begitu saudara ya. Tapi dia lupa sebetulnya. Waktu dia bisa mengalahkan Nabi Baal, mendatangkan hujan, dia punya pencapaian. Dia itu cuma utusan Tuhan loh saudara. Dia bukanlah sang artis yang sesungguhnya. Dia hanyalah sebuah pemeran yang memang dipakai Tuhan untuk menjalankan perintah Tuhan. That's it. Mari kita renungkan kembali kisah ini sejenak. Kalau hari ini engkau mulai punya pencapaian, kalau hari ini engkau diberkati, kalau hari ini engkau mulai punya sesuatu yang kau dapat banggakan, mari ingat kembali. Apakah betul itu karena kuat gagah kita? Karena otak dan cerdasnya kita? Karena kehebatan atau skill yang kita miliki? Atau semuanya karena anugerah Tuhan? Bukankah toh dulu kita gak punya apa-apa? Toh dulu kita belum mencapai apa-apa. Kalau kita ada hari ini, pencapaian yang kita miliki, ingat saudara, ini semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Waktu kau menjalani 2024, ingat, kau ada sampai hari ini. Hampir 4 tahun kita melalui masa pandemi. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena ada kita yang hebat. Saudara, di sana mulai muncul kata, Elia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, inilah masuk di dalam fase
yang kedua. Karena dia mulai merasa ada sesuatu yang terhilang. Losing something. Yang pertama, nothing to lose. Apapun kita kerjakan buat Tuhan, karena memang belum jadi siapa-siapa. Dan waktu kita mulai berjalan ikut Tuhan, mujizat mulai mengikuti langkah hidup kita. Kita mulai diberkati, lalu kita mulai nyaman dengan berkat Tuhan. Lalu kita berkata, ya memang sepantasnya aku terima ini. Karena ini semua karena aku. Hati-hati saudara. Di fase itulah kita mulai akan merasa losing something. Waktu sesuatu itu diambil, kita akan mulai merasa, wah ada sesuatu yang terhilang dalam kehidupan ini. Saudara perhatikan, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kalimat ini adalah kalimat perbandingan. Sebuah komparasi dilakukan oleh Elia terhadap siapa? Nenek moyangnya. Nabi-nabi pendahulunya. Orang-orang seniornya. Orang-orang yang ikut Tuhan, yang membela kebenaran, yang berdiri di jalan kebenaran firman Tuhan, sebagai nabi-nabi yang sungguh-sungguh. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, itu semua adalah orang-orang senior mereka, senior Elia. Makanya Elia berkata, aku nggak lebih baik daripada nenek moyangku. Perbandingan sudah mulai masuk di sana. Elia mulai membandingkan dirinya dengan pencapaian yang dia mulai miliki. 450 Nabi Baal dia kalahkan, mendatangkan api dari langit. Dia mulai merasa dia punya sesuatu. Dia mencapai sesuatu, dia punya achievement atas sesuatu dalam hidupan dia. Saudara dengar ini. Berhentilah hidup membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kenapa? Kita nggak akan kemana-mana, saudara. Kita akan kelelahan. Kita akan mendapati bahwa diri kita semuanya kurang dan kita nggak bisa lagi bersyukur. Kenapa? Karena kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Saudara, mungkin kita bisa juga membandingkan untuk sesuatu yang lebih baik. Tapi jarang saya temukan. Justru lebih banyak orang membandingkan waktu kita membandingkan diri kita sama orang lain. Kita akan mendapati justru diri kita kurang. Jarang saudara kita membandingkan diri orang lain. Lalu kita berkata, aduh Tuhan terima kasih. Atas semua pencapaian yang ada ini semua karena Tuhan. Jarang. Banyaknya saudara waktu kita membandingkan, wah dia bisa liburan, saya kapan? Oh dia punya mobil, saya kapan? Oh dia punya rumah baru, saya kapan? Cenderung orang waktu dia mulai membandingkan dirinya, dia akan mendapati dirinya semakin kurang. Dan waktu kita mulai membandingkan diri kita dengan mungkin pendahulu kita, orang tua kita, senior kita, bos kita, siapapun itu yang di atas kita levelnya sudah. Kita akan mulai kelelahan. Saudara, jujur, saya hidup banyak sekali dibandingkan dengan pendahulu saya. Saya banyak kali dibandingkan dengan yang paling dekat dengan saya, ayah saya almarhum. Dari saya masih SD, dari saya mulai beranjak remaja, selalu orang berkata, oh ini anak hamba Tuhan ya. Kok nggak kayak bapaknya? Anak SMP, anak SMA. Waktunya main, waktunya bergaul. Akhirnya pembanding itu menjadi beban dalam hidup saya, saudara. Kok nggak kayak bapaknya? Ya namanya juga anak, saudara. Saat hidup kita terus ada di atas dasar pembanding, kita akan lelah, saudara. Maka dari itu, berhentilah hidup dalam perbandingan. Berhentilah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang punya porsi berkatnya masing-masing. Dan saya percaya setiap kita pun punya porsi berkatnya masing-masing. Belajarlah bersyukur dengan setiap porsi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalaupun ada di antara Anda yang sama seperti saya, ngalami di mana engkau dibanding-bandingkan dengan orang lain, tutup telingamu. Percayalah, dengar saudara, percayalah. Tuhan punya rencana yang khusus untuk setiap orang dan itu rencana yang unik, rencana yang berbeda satu dengan yang lain. Saudara tidak perlu membandingkan dirimu dengan pendahulu. Karena Tuhan pasti bisa pakai engkau maksimal tanpa engkau harus dibandingkan dengan orang lain. Berhentilah membandingkan.
Elia sekarang ada di fase kedua, dia mulai merasa dia losing something. Pencapaiannya ternyata nggak cukup untuk membuat Isabel bertekuk lutut mendengar kisahnya. Pencapaian yang dia pikir luar biasa hebat ternyata nggak cukup untuk membuat Isabel bertobat dari tingkah langkahnya. Mungkin Ahab sudah tutup mulut, tapi justru Isabel yang maju, membuka mulut dan berkata, tunggu ya, kalau nggak di waktu yang sama, saya bikin kamu mati sama seperti yang kau lakukan terhadap nabi-nabiku. Elia ketakutan. Saudara, hati-hati jika dalam menjalankan rencana Tuhan, lalu kita mulai punya pencapaian, dan kita mulai andalkan pencapaian itu, bukan lagi mengandalkan Tuhan. Be very careful. Karena fokusnya nanti bukan lagi Tuhan, tetapi diri kita. Saudara, firman Tuhan berkata di Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, ada 3 hal di sana jelas dikatakan. Yang pertama, terkutuklah orang yang mengandalkan satu, manusia. Siapapun itu. Mungkin suamimu, istrimu, orang terdekatmu, please berhentilah mengandalkan manusia. Yang kedua, terkutuklah orang yang mengandalkan apa? Kekuatannya sendiri. Kekuatan sendiri ini juga bicara mengenai pencapaian-pencapaian. Oh, saya punya pengalaman segudang. Stop. Berhenti mengandalkan pengalamanmu. Berhenti, saudara. Andalkan Tuhan saja. Jangan yang lain. Dan yang ketiga, terkutuklah apa? Orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Artinya dia mencari sesuatu yang bukan Tuhan. Untuk dia bisa andalkan. Berhenti, saudara. Sekarang juga stop. Dan please, berhentilah memaksa Tuhan untuk bekerja sesuai dengan kehendak kita. Izinkan Tuhan menjadi Tuhan atas kehidupan setiap kita. Dan biarlah rancangannya menjadi terus rancangan yang terbaik. Sebab jalannya jauh di atas jalan kita. Kehendaknya jauh di atas kehendak kita. Nah, saudara, ada sebuah kata yang menarik, saudara ya. Dalam terjemahan Inggrisnya dikatakan Elia, he went for his life. Elia berusaha menyelamatkan nyawanya. Dia nggak lagi mengandalkan Tuhan. Padahal justru kalau kita lihat Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara, bahkan kalimat ini dicatat di 4 kitab Injil. Dan ini adalah perkataan penting. Makanya di setiap kitab Injil itu dicatat. Semakin Elia ingin menyelamatkan nyawanya, justru dia akan semakin kehilangan nyawanya. Saudara, semakin kita berusaha mempertahankan apa yang kita punya, semakin mudah justru itu terhilang. Waktu engkau menggenggam pasir, semakin kau usaha untuk menggenggam erat pasir, apa yang terjadi? Semakin sedikit pasir di tangan. Tetapi semakin kau membuka tanganmu, kau ambil dan kau tidak genggam erat, justru pasir itu semakin banyak di tangan. Ilustrasi yang sama waktu kau berusaha menggenggam hidupmu erat-erat, kau berusaha menggenggam berkat-berkat Tuhan erat-erat dengan caramu. Apa yang terjadi? Semua itu justru akan hilang lenyap. Saya sangat yakin dan percaya, semua datang dari Tuhan, semua punya Tuhan, semua harus kembali untuk Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saudara, izinkan saya tutup di fase yang ketiga. Fase yang ketiga yang Elia alami, yang pertama tadi kita lihat adalah nothing tulus. Yang kedua, losing something, sesuatu mulai hilang. Tetapi kita harus bisa masuk di dalam fase yang ketiga ini. Losing nothing. Losing nothing. Apa artinya? Saudara, kalau kita baca kembali ayat yang tadi, barang siapa ingin mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan. Tapi justru barang siapa menyerahkan nyawanya untuk Kristus dan untuk Injil, dia akan mendapatkannya. Inilah prinsip kerajaan Allah. Semakin kau berani melepaskan untuk kepentingan Allah, kepentingan Tuhan, kepentingan Kristus, apa yang kau pikir hilang, justru itu akan kembali. So, di fase itulah kau akan percaya dan kau akan berkata, iya, ternyata I am losing nothing.
Gak ada satupun yang hilang waktu aku berani menyerahkan semuanya itu untuk Kristus. Saudara, saya nggak tahu engkau ada di fase yang mana. Tetapi saya sangat rindu dan saya berdoa sungguh-sungguh buat saudara. Kalau saudara ada di fase, engkau merasa engkau punya pencapaian dan sesuatu yang kau capai ini hilang dan diambil daripadamu. Please berhenti mengenang masa-masa itu. Mengenang masa-masa kehilangan itu. Engkau tidak akan kemana-mana. Masuklah di dalam fase yang baru, di mana engkau dapat berkata, Tuhan, semua dari Tuhan, semua punya Tuhan, semua kembali untuk Tuhan. Di fase losing nothing, saat kita sudah tidak lagi berkata, aku kehilangan sesuatu, tapi kita berani berkata, semua punya Tuhan, semua untuk Tuhan, semua kembali kepada Tuhan. Di fase itu engkau akan temukan, justru apa yang kau berani kehilangan, Tuhan lipat gandakan kembali dalam kehidupanmu. Satu kali, waktu Petrus jalan sama Yesus, Petrus bilang gini, Guru, kita nih udah habis-habisan ikut Tuhan, ikut engkau, kita tinggalkan semua. Lalu kita dapat apa? Saudara ingat kalimat itu ya? Yesus bilang begini, barang siapa kehilangan semuanya untuk aku, justru dia akan mendapatkannya berlipat kali ganda dalam kehidupannya. Justru di masa ini juga, dia akan mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya. Bukan cuma dapat hidup kekal, tetapi di masa ini juga, artinya dalam keadaan hidup pun, dia akan alami berkat berlimpah-limpah. Saya sangat yakin dan percaya, saudara, waktu setiap kita berani menyerahkan semua yang ada pada kita untuk dipakai oleh Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara nggak usah takut. 2024, apa yang kau hilang di 2023, Tuhan bisa gantikan berlipat kali ganda. Dan saya sangat percaya sebab inilah firman Tuhan untuk setiap kita. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih, bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Keras mengajar kami, tetapi kami percaya yang keras ini baik. Yang keras ini menuntun kami untuk masuk di dalam fase yang baru, ikut Tuhan. Fase kedewasaan rohani yang baru. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap firman-Mu. Dan hamba-Mu berdoa buat mereka yang mungkin dalam keadaan kehilangan, ketakutan, dalam keadaan lelah, dalam keadaan depresi, dalam keadaan tidak tahu harus berbuat apa. Tuhan, Kau berikan kekuatan. Bawa mereka berjalan Tuhan. Sekalipun mereka harus masuk di dalam padang gurun. Tapi kami percaya padang gurun Beersheba, seperti yang Elia alami, adalah padang gurun jawaban. Sebab di padang gurun itulah Elia mendapatkan Tuhan. Di padang gurun itulah Elia menemukan Tuhan dalam kehidupan dia. Dan sekiranya Tuhan, ada anak-anak-Mu yang sedang ada di dalam padang gurun kehidupan mereka. Biarlah mereka pun mendapatkan Tuhan di dalam setiap padang gurun itu. Mereka berjumpa dengan Tuhan, bukan lagi kata orang, tapi mereka ngalamin Tuhan, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu berlimpah-limpah. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, 2024, buat mereka berhasil, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui apa yang mereka kerjakan. Meteraikan sekali lagi firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus, mengalir memerintah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.